Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil, NIM 24121056 dari kelas C, Prodi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan DFD level 0 pada sistem informasi ojek online. Nah, baik, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi, siapa-siapa saja yang dapat mengakses sistem informasi ojek online. Jadi yang pertama itu ada admin, kemudian ada pelanggan, lalu ada pengemudi atau sopir, kemudian ada layanan peta atau penunjuk arah, lalu yang ada juga layanan pembayaran. Nah, kemudian kita lihat apa-apa saja yang bisa diakses oleh admin, pelanggan, kemudian pengemudi, lalu layanan peta, dan layanan pembayaran ke sistem informasi ojek online ini. Pertama kita ke admin dulu. Nah, apa yang dapat dilakukan ke admin kepada sistem? Nah, jadi yang pertama itu admin dapat login. Kemudian yang kedua, di sini admin dapat melihat akun pengguna atau pelanggan dan akun pengemudi. Jadi admin di sini bisa mengakses akun pengguna dan akun pengemudi. Kemudian yang ketiga, memantau status order yang sedang atau sudah berlangsung. Jadi admin dapat mengetahui status order yang sudah dipesan oleh pelanggan. Kemudian yang keempat, menyampaikan informasi layanan kepada pelanggan dan pengemudi. Kemudian yang kelima, menangani keluhan dan laporan masalah. Jadi admin di sini bertugas juga untuk menangani keluhan serta laporan masalah dari entah itu dari pelanggan maupun dari pengemudi. Kemudian admin di sini kemudian yang keenam, admin juga dapat mengatur tarif atau biaya yang dikenakan yang harus dibayar oleh pelanggan kepada pengemudi. Baik, kemudian kita ke pelanggan. Nah, apa yang bisa diakses oleh pelanggan ini ke sistem informasi ojek online? Nah, yang pertama itu dia bisa login. Kemudian yang kedua, dia bisa memilih jenis layanan. Jadi misalnya layanan apa yang mau dia pakai, misalnya motor atau mobil, ataukah dia ingin memesan makanan. Kemudian kemudian yang ketiga, mengecek pengemudi atau sopir. Jadi di sini pelanggan dapat melihat siapa sopir yang mengantarnya. Kemudian yang keempat, melihat biaya atau tarifnya. Jadi di sini pelanggan dapat langsung melihat biaya atau tarifnya yang sudah ditentukan oleh admin. Kemudian yang keenam, memilih metode atau cara pembayaran. Jadi pelanggan di sini dapat memilih metode pembayaran, misalnya mau cashkah atau melalui transfer bank ataukah melalui e-wallet. Kemudian yang keenam, memberikan penilaian pelayanan. Jadi di sini pelanggan dapat menilai kerja dari pengemudi. Kemudian kita ke pengemudi atau sopir. Apa sih yang dapat diakses oleh pengemudi ke sistem informasi ojek online ini? Yang pertamanya itu pasti pengemudi dapat login. Yang kedua, menentukan apakah siap menerima pelanggan atau tidak. Jadi pengemudi di sini berhak
menolak atau menerima pesanan dari pelanggan. Kemudian yang ketiga, melihat alamat pelanggan. Jadi pengemudi di sini berhak untuk melihat di mana alamat pelanggan. Kemudian yang keempat, melihat penghasilan. Jadi di sini pengemudi berhak untuk melihat berapa penghasilan uh, untuk misalnya satu hari ini dia melakukan ojek online. Kemudian yang kelima, konfirmasi bahwa layanan telah diselesaikan. Jadi pengemudi juga di sini wajib melapor bahwa dia sudah selesai mengantar atau melayani pelanggan. Kemudian kita ke layanan peta atau penunjuk arah. Nah, jadi apa sih yang bisa diberikan oleh layanan peta ini kepada sistem informasi ojek online? Yang pertama itu pastinya dia memberikan informasi lokasi. Kemudian yang kedua, memberikan informasi jarak yang harus ditempuh agar sampai di alamat tujuan. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi jalan yang dilalui. Baik, kemudian kita ke layanan pembayaran. Nah, jadi apa sih yang bisa diberikan oleh layanan pembayaran ini kepada sistem informasi ojek online? Nah, yang pertama itu menerima permintaan pembayaran. Jadi di sini dia harus menerima atau kemudian yang kedua memberitahu. Kemudian yang kedua, memberitahu sistem apakah transaksi berhasil atau gagal atau ditolak. Kemudian yang ketiga, melakukan verifikasi transaksi. Jadi di sini layanan pembayaran ini melakukan pengecekan apakah transaksi sudah dilakukan.